يا أرحم الراحمين ارحمنا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع خرا فأكل ثمنه ورجل استأجر جيرا واستوفى منه ولم يؤته أجره. Ini hadis qudsi ya. Hadis yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang merupakan firman Allah melalui lisan dari baginda Rasul. Kata Allah, ada tiga jenis manusia. Ana khosmuhum yaumal qiyamah, yang aku menyatakan permusuhan dengannya. Ada tiga jenis manusia yang menjadi musuh Allah di hari kiamat. Subhanallah. Ini mengerikan. Kenapa? Kalau manusia menyatakan permusuhan dengan sesama manusia, satu level. Manusia menyatakan permusuhan dengan bangsa jin, ya satu level, sama-sama makhluk. Tetapi kalau Allah menyatakan permusuhan dengan manusia, ini luar biasa. Menunjukkan betapa kurang ajarnya jenis manusia ini. Pada hari kiamat kata Allah, ada tiga jenis manusia yang akan menjadi musuhku. Padahal nanti di hari kiamat, semua kita mencari perlindungan. Kita kesana kemari minta pertolongan dengan sesama manusia. Bahkan banyak orang yang berbondong-bondong menemui Nabi Adam, menemui Nabi Musa, menemui Nabi Isa, Nabi Ibrahim, sampai menemui baginda Rasulullah sebagai upaya minta perlindungan saat di hari kiamat nanti. Tetapi bahwa di akhirat nanti sudah tidak ada lagi perlindungan selain dari perlindungan Allah. Kita mohon kepada Allah agar di hari kiamat, di padang mahsyar, Allah melindungi kita. Tetapi kata Allah, di hari kiamat nanti ada tiga jenis manusia, jangankan Allah melindungi, malah Allah menyatakan permusuhan. Subhanallah. Jangan sampai tiga jenis manusia ini ada dalam diri kita. Yang pertama, manusia yang nanti di hari kiamat akan menjadi musuhnya Allah. Rajulun a'tabi thumma ghadara. Seseorang yang berjanji dengan menyebut namaku, kata Allah, tetapi dia berkhianat. Ini jenis manusia pertama, yang nanti di hari kiamat akan menjadi musuhnya Allah. Allah nggak akan melindungi, Allah nggak akan memberikan pengayoman, Allah nggak akan memberikan perlindungan. Orang yang menyebut namaku dalam janjinya, dalam sumpahnya, thumma ghadara, tetapi dia mengkhianati sumpahnya, dia ingkari janjinya. Ini kan luar biasa. Dia sudah menjual nama Allah. Sudah melibatkan nama Allah. Sementara janjinya, sumpahnya merupakan kedustaan. Kita kalau bersumpah itu kan bisa tallahi, billahi, wallahi. Kita bersumpah atas nama Allah pun itu ketika kita dalam kondisi yang sangat darurat. Kita tersudutkan, kita difitnah. Maka untuk membersihkan nama kita, kita libatkan nama Allah. Untuk menyatakan bahwa kita benar. Bahwa kita bukan pihak yang salah. Kita tunjukkan kepada publik bahwa kita benar. Maka kita libatkan nama Allah. Tetapi jangan pernah kita bersumpah, berjanji, menyebut nama Allah, melibatkan nama Allah, tapi kita kemudian mengingkari sumpah kita. Nah, bagaimana Allah nggak marah? Bahwa nama kita aja kalau dicatut, ada orang membawa-bawa nama kita dalam masalahnya, kita kan nggak terima. Apa hubungnya dengan saya? Kenapa saya dibawa-bawa? Masalahmu, masalahmu, jangan bawa saya. Kita mungkin nggak terima kalau kemudian ada orang berbuat salah, kemudian dia melibatkan nama kita, membawa-bawa nama kita, mencatut nama kita. Kita nggak terima. Walaupun mungkin ucapannya benar, ucapannya bukan dusta, bukan bohong, tapi kita seenaknya nama kita dicatut orang tanpa izin, ya kita marah. Apalagi kalau kemudian kita bersumpah, kita berjanji dengan menyebut nama Allah, dengan melibatkan nama Allah,
Sementara kita berdusta, kita berbohong, kita mengkhianati, kita mengingkari janji kita. Ya tentu Allah nggak terima. Allah nyatakan permusuhan. Kita sering menyaksikan ya biasanya orang kalau ketika memangku sebuah jabatan, ketika awal dia memangku jabatan itu kan ada pernyataan janji dan sumpah itu ya. Ketika pelantikan itu, demi Allah kami berjanji akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Demi Allah, demi Allah. Terkadang kepalanya ditaruh Al-Quran itu. Tetapi setelah memangku jabatan, terkadang orang lupa dengan janjinya. Setelah dia memangku jabatan itu, menjadi pejabat tinggi, yang dulu demi Allah akan menjadikan jabatan sebagai alat untuk memakmurkan rakyat, mengabdi kepada rakyat. Kemudian dia berdusta, dia berkhianat, maka ini yang akan menjadi musuhnya Allah. Hati-hati. Kalau kita memangku jabatan ketika dilantik, kemudian kepala kita ditaruh Al-Quran di atasnya, kita menyebut nama Allah, melibatkan nama Allah, artinya ucapan kita nggak main-main. Jabatan yang kita pangku, jangan dibuat main-main. Karena Allah akan menagih janji kita. Kita sudah melibatkan nama Allah. Jadi kita bersumpah demi Allah boleh dan harus ya. Kita nggak boleh bersumpah demi yang lain. Kalau Allah, dalam Al-Quran kita banyak membaca, Allah banyak bersumpah atas nama makhluk-makhluknya. Demi bumi, demi matahari, demi malam, demi waktu duha. Demi gunung, ya itu Allah. Bersumpah dengan makhluk-makhluknya itu terserah Allah. Tetapi kalau kita bersumpah, nggak boleh kita melibatkan hal yang lain kecuali Allah. Misalkan ya, demi gunung aku bersumpah, demi langit aku bersumpah, demi matahari aku bersumpah, itu nggak boleh. Kalau kita bersumpah, kita berjanji, harus Allah yang kita ucapkan dalam sumpah kita. Itu pun kita harus benar-benar dalam kondisi benar, kondisi jujur. Jangan sampai kita salah, tetapi kita untuk membersihkan nama kita, menyelamatkan nama kita, agar nama kita nggak rusak, atau bahkan agar kita terbebas dari tuntutan hukum, kita kemudian melibatkan nama Allah. Dan setelah itu kita berdusta, kita mengingkari, Masya Allah, hukuman Allah begitu besar untuk kita. Satu. Yang kedua, kata Allah, manusia yang nanti akan menjadi musuhku di hari kiamat, rajulun ba'ahurran fa'akala thamanahu. Orang yang menjual orang merdeka, bukan budak, kemudian ia memakan hasil dari penjualan itu. Subhanallah. Kita bukan binatang, kita bukan hewan, kita bukan benda mati. Kita oleh Allah, walaqad karramna bani Adam. Kita adalah semulia-mulianya ciptaan Allah. Kita makhluk yang paling mulia, maka tidak layak kalau kemudian kita memperjualbelikan manusia. Memang dulu di zaman baginda Nabi, bahkan sebelum Islam ini, ada yang namanya perbudakan di Jazirah Arabia itu. Jadi orang menjual badan seseorang, kemudian orang tadi milik penuh dari majikannya. Itu budak. Kalau pembantu beda ya. Kalau pembantu, kita membeli orang, itu membeli tenaganya. Bukan badannya. Kita hanya membeli badannya, yang kita bayar tenaganya. Keringatnya yang kita bayar. Bukan badannya. Tapi kalau budak, itu sudah dibeli, itu seperti orang beli motor, sepenuhnya milik sang pembeli tadi. Jiwa raganya milik pembelinya, milik majikannya. Jadi tidak seperti pembantu. Dan budak ini di zaman Nabi banyak sekali. Nah, kemudian Islam datang, Islam menghapus perbudakan, sehingga banyak para sahabat yang banyak memerdekakan para budak dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau orang merdeka dijual belikan, jelas itu perbuatan yang haram. Kita punya anak misalkan ya, kita terbelit hutang, anak kita dijual, dibeli oleh orang, kita makan tuh hasil penjualannya, wah laknat luar biasa itu, terkutuk itu. Apalagi anak itu merupakan titipan Allah. Bersyukurlah seseorang ketika diberikan banyak anak oleh Allah. Itu titipan dari Allah, artinya kita dipercaya oleh Allah. Mohon maaf ya, berapa banyak orang yang sampai di akhir hidupnya, sudah tua, sudah sepuh, tapi Allah tidak memberikan keturunan. Nah, saat kita diberikan kepercayaan oleh Allah, diberikan anak yang banyak, didik anak itu, pelihara anak itu, apapun kondisinya. Walaupun ekonomi kita lemah, jangan sampai kemudian demi menyambung hidup, anak kita jual.
Termasuk kita menjual diri kita pun perbuatan yang haram. Demi untuk sesuap nasi, demi untuk mendapatkan uang yang gak seberapa. Kita jual badan kita. Orang menikmati tubuh kita, kemudian kita minta bayaran. Beda ya dengan misalkan kita main film. Ya. Itu yang kita jual bukan badan kita. Yang kita jual itu skill kita, kemampuan kita berakting. Bukan badan kita. Kalau kita menjual badan kita, dan kita menikmati hasil penjualan itu, walaupun badan kita sendiri sekalipun, ya perbuatan haram. Beda dengan nikah ya. Kalau nikah bukan jual beli. Ketika ada seorang laki-laki yang meminang seorang wanita, dia memberikan mahar, itu bukan membeli. Mahar itu bukan bentuk jual beli. Ya, bukan berarti nih saya kasih mahar 20 juta, anak ibu, anak bapak menjadi hak saya. Itu bukan membeli. Ya. Mahar itu bukan jual beli, bukan transaksi jual beli, tapi mahar sebagai bentuk hadiah seorang suami kepada istri. Ketika sudah akad nikah, maka kemudian hak istri milik suami. Tapi di sini tidak ada jual beli. Ya. Kalau sudah jual beli bentuknya, bapak ibu, ini anak bapak ibu saya beli ya. Ini uangnya 20 juta, ini anak ibu, anak bapak menjadi istri saya. Ini saya beli. Kayak ini haram ya. Tapi mahar itu bukan merupakan jual beli. Itu merupakan hadiah pertanda bahwa kita serius mengambil wanita dari orang tuanya untuk kita jadikan sebagai istri. Setelah menjadi istri kita, maka sepenuhnya hak suami di atas dari istrinya ya, dari orang tuanya pun kalah itu. Yang semula anak itu menjadikan orang tua sebagai nomor satu, tapi ketika dia sudah punya suami, hak suami ranking pertama. Jadi mohon maaf kepada perempuan-perempuan yang di luar sana ya. Istilah harusnya kupu-kupu malam ya. Yang menjajakan badannya, orang bisa menikmati tubuhnya dengan perjanjian 1 jam sekian juta, 1 jam sekian juta ya. Kemudian setelah orang menikmati tubuhnya, dia menerima bayarannya. Ini jelas perbuatan laknat dari Allah. Badan kita ya badan kita, jangan sampai kita jual kepada orang lain. Yang kita jual tenaganya itu boleh. Kemampuannya, skillnya, keterampilan kitanya dibeli orangnya, itu hak-hak. Boleh-boleh saja. Halal hukumnya. Tetapi kalau sudah badan kita yang dijual, mohon maaf ya para artis yang dia demi mendapatkan bayaran mahal, dia rela membuka auratnya, orang menikmati aurat tubuhnya, menikmati kemolekan tubuhnya, kemudian dia menerima bayarannya, ini juga sama menjual diri namanya. Ya. Kita berakting boleh, tapi jangan kemudian demi tuntutan skenario, demi bayaran besar, kita mau buka aurat, subhanallah. Yang semula dia berjilbab, dia buka jilbabnya demi untuk mendapatkan bayaran besar. Ini menjual diri, ini bukan lagi skill, ya. Bukan lagi keterampilan. Bukan lagi kemampuan acting, tapi sudah kita menjual badan kita. Menjual kemolekan badan kita untuk dinikmati oleh orang lain. Nah itu Allah menyatakan permusuhan orang yang semacam itu. Yang ketiga, orang yang nanti akan menjadi musuh-musuhnya Allah, rajulun istajara jiran fastaufa minhu walam yu'tihi ajrah. Seseorang yang memperkerjakan seorang untuk menyelesaikan tugasnya, tapi dia tidak segera memberikan upahnya. Jadi orang yang memperkerjakan seseorang untuk bekerja untuk dirinya, tetapi tidak segera membayar setelah pekerjaan itu selesai. Padahal Nabi mengajarkan, bayarlah karyawanmu sebelum keringatnya kering. Ini ajaran mulia ini baginda Nabi ya. Bayarlah karyawanmu, para pekerjamu, sebelum keringatnya kering. Artinya apa? Bahwa orang kalau sudah bekerja kepada kita, hak dia untuk menerima upah dari kita segera kita penuhi. Kalau tidak dosa itu. Bahkan bukan sampai selesai pekerjaannya, sebelum selesai pun ketika keringatnya belum kering, kalau bisa kasihkan upahnya untuk penyemangat. Bila perlu sebelum dia bekerja, ya boleh kita kasih, boleh uang muka, boleh cash. Untuk apa? Penyemangat dia bekerja. Sehingga dia semangat. Tetapi kalau misalkan kita membayar seseorang untuk bekerja untuk kita, ya, ditunda-tunda pembayarannya dengan alasan kita belum punya uang. Nah ini nggak boleh kita. Kalau nggak punya uang jangan nyuruh-nyuruh orang. Jangan bayar-bayar orang ya. Kalau nggak punya uang ya jangan sampai ada orang yang ngedumel ke kita. Ada orang yang marah kepada kita.
Gara-gara dia bekerja kepada kita, tapi kita tunda-tunda pembayarannya. Ya, termasuk mohon maaf ya, tenaga honorer yang ada di bangsa kita. Mereka kadang-kadang dibayar bukan sebulan sekali. Padahal sebulan hanya seberapa, kadang 200, 300. Tapi kapan dibayarnya? Per 3 bulan, Masya Allah. Ya. Ketika dana bos itu cair dari pusat, baru tuh tenaga honorer nih, guru-guru ini dibayar per 3 bulan itu. Artinya dalam waktu 3 bulan dia harus menahan perut lapar, keterbatasan ekonomi. Ini nggak boleh nih. Laknat ini, durhaka ini. Allah bisa menyatakan perang ini. Ya. Apabila Anda menjadi seorang bos, ya, pemilik perusahaan, janganlah Anda zalim kepada karyawan Anda. Jangan pernah Anda menunda-nunda pembayaran untuk mereka. Mereka punya keluarga, punya anak, punya istri, yang tiap hari perutnya harus diisi. Jangan sampai ditunda-tunda seenaknya kita. Ya. Memang itu karyawan kita, yang gaji kita, aturan dari kita. Kita juga nggak nyuruh mereka kerja di kita umpama ya. Mereka nggak kita suruh kok Pak. Mereka daftar sendiri. Lamar kerjaan sendiri memang betul. Mereka yang melamar pekerjaan kepada kita. Minta kerjaan kepada kita. Tapi setelah mereka bekerja untuk kita. Dan kita mendapatkan keuntungan dari kerja mereka. Dapat untung dari tenaga mereka, dari keringat mereka. Janganlah pernah kita menunda-nunda pembayaran itu. Bayar mereka sebelum keringatnya kering. Ini makna ini bisa ada 2 makna ya. Bayar sampai sebelum keringatnya kering artinya segera. Tidak sampai ditunda-tunda. Dan bagusnya lagi sebelum keringatnya kering, sebelum dia istirahat, sebelum selesai, kalau bisa kita bayar dulu. Untuk penyemangat dia. Jangan malah dia minta, Pak. Kan saya sudah bekerja, Pak. Mana bayarannya? Jangan sampai dia nagih kepada kita. Oh ya maaf saya lupa. Masya Allah. Jangan sampai kita lupa, apalagi pura-pura lupa. Perbuatan dosa yang sangat besar. Kita sudah memeras keringatnya, menggunakan tenaganya, mengambil untung dari tenaganya, tapi kita nggak memberikan hak kepada dia. Orang semacam ini nanti di hari kiamat Allah nyatakan permusuhan. Kenapa? Dia sudah zalim kepada orang lain.